bikin gua merinding. Yuk, saya lapor, lapor, lapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman Lapendi Official, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Lapendi Official. Karena komen dan subscribe-nya dari teman-teman Lapendi Official menjadi motivasi buat gue bikin video ke depannya untuk lebih bagus lagi. Jadi begini teman-teman, hari ini gue perdana bikin kontennya sendiri tanpa ada narasumber. Gue mau cerita tentang kejadian di tempat kerja gue, masih baru-baru nih. Jadi gini teman-teman, banyak yang simpang siur yang katanya gue kesurupannya patah lah, ngamuk lah, pokoknya yang namanya kesurupan pasti apa namanya ngamuk ya, yang biasanya gitu. Tapi yang gue rasain, gue dengan keadaan sadar, gue bisa ngedenger dan gue bisa ngucap, tapi nggak bisa ngucap yang gue omongin, tapi omongannya yang gimana, gue bingung juga ya ceritanya. Gue uh, kerasukan, tapi gue bisa ke kontrol, cuman badan gue nggak bisa gerak sama sekali, tapi ngoceh-ngoceh sendiri gitu. Nah udah kayak gitu, terus awalnya emang sebelum kejadian gue kerasukan itu, gue malamnya di hari Sabtu emang ada beberapa yang datang gitu, maksudnya penunggu di situ gitu. Tapi gue berdua sama temen gue, banyak lah dari A sampai Z lah dia cerita, tapi gue nggak sebut ya, maksudnya di sebutnya itu nggak detail gitu karena takut gitu, apalagi berhubungan dengan mistis gitu. Terus udah kelar tuh masalah yang kemarin. Nah, hari Minggunya gue dapet info lagi bahwa temen gue juga yang perempuan kesurupan, tapi nggak ngamuk, dia cuma setengah bisa kekontrol maksudnya. Nah, kelar kayak gitu. Nah, pas di hari Senin kan, kalau di tempat gue buka tempat kerjanya itu jam 9.45, setengah 10 lebih lah gitu. Nah, gua sampai sana jam 9.30 biasalah gitu. Gua tumben-tumbenan buat. Nah, gua ngikut briefing nih, tumben-tumbenan juga gua ngikut briefing. Biasanya gua nggak briefing gitu. Udah kayak gitu, di tempat kerja gua emang hawanya berbeda. Maksudnya bukan berbeda, tumben-tumbenan nih hari itu berbeda gitu. Terus udah kelar, sebelum briefing ada tuh teman gua dari brand A nanya, bang tahu nggak katanya semalam ada yang kesurupan. Terus gua bilang, emang iya neng ada yang kesurupan? Iya, siapa sih bang? Ya tar aja lah kita bahas, kita lagi briefing gitu. Nah selesai briefing, bah udah mencar-mencar tuh kan, semuanya briefing mencar tuh kemana-mana. Terus gua ngobrol sama temen gua juga yang satu konter, maksudnya samping-sampingan, bukan satu konter. Partner gua bukan samping-sampingan. Bang, kok badan gua nggak enak banget ya? Kenapa emang? Nggak tahu. Terus gua nanya. Berdua juga gua sama temen gua. Jadi bertiga, gua sama temen gua 2 orang. Emang kenapa? Nggak tahu. Nggak enak. Gitu. Terus temen gua bilang, gua yang bilang, emang semalam ada yang kerasukan? Ah, masa sih bang? Kata cewek tuh. Gua kagak tahu. Terus si abang A-nya itu juga ada, cuman nggak begitu. Nggak tahu apa ada ya. Udah lambat laun akhirnya ngobrol lah segala macam A sampai Z. Nah, si abang A juga sebelum gua ngobrol emang dia udah ditunjukin sama yang makhluk astral yang ada di tempat kerja gua gitu. Nah si cewek pun sama, walaupun dia ngomong kasarnya non muslim, tapi dia bisa merasakan gitu. Gue juga pernah bang, tapi gue biasa aja. Oke, nah
udah cerita panjang lebar, akhirnya gua agak makin gak jadi nih, gua mual. Nah udah mual, gue bilang bang, kayaknya ada yang masuk nih, gue udah nggak enak banget. Terus kata teman gue, tahan aja bang, tahan, udah nggak kuat nih bang, nggak tahan. Nah, akhirnya gue ke counter gue, nah dari situ tuh bak, tapi gue ngerasain, maksudnya wah datang, bak. Akhirnya kayak ada eh, apa sih namanya, benda benda tumpul tuh menghajar belakang tuh, bak, pak gitu. Akhirnya gue tumbang, tapi tumbangnya di kasur. Udah tuh gue kagak tahu masalahnya apa, ngobrolnya apa, bla 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 bla. Pokoknya udah beres, udah gue sebut, maksudnya nggak buat sebut sih, eh, takut salah gitu. Nah udah kelar, kayak yang disebutnya kerasukan, akhirnya kelar juga tuh, maksudnya dari atasan juga udah pada datang, terus semuanya juga udah pada ngeliat kenapa rame banget lah gitu teman-teman. Nah udah kayak gitu, datanglah security yang mungkin paham tentang masalah mistis, tentang yang ada di situ. Gue kagak tahu dah. Gue ngobrol sama securitynya juga ngobrol panjang A sampai Z. Sebelumnya si security ini ngejudge gue itu ngilmu. Bapak ngilmu ya? Ngilmu apaan Pak? Saya nggak ngilmu. Emang sama kalau kayak begini emang rada sensitif. Gue bilang, tetap tuh dia ngejudge, bapak tuh ngilmu katanya. Terus gue bilang, pak saya nggak ngilmu, kalau saya ngilmu ngapain saya di sini, gue bilang gitu tuh teman-teman. Nah terus udah keke gue bilang, terus gue bilang, ah bapak mas, gue bilang bapak ini jangan asal ngomong, gue bilang gue nggak ngilmu, kalau ngilmu gue nggak ada di sini ngilmu. Nah akhirnya, kamu bapak dari mana, kata dia, si kata security itu nya ke gue, saya dari Banten pak. Oh katanya, diem diem tuh, oh, gue nggak tahu diem apa, gue kagak tahu. Udah kayak gitu masih aja tuh nyerocos aja dia tuh security yang ngejas gue gini-gini. Gue bilang, pak jangan ngejas gue kayak gitulah, gue bilang bapak aja, gue bilang di sini juga bawa bawa bawaan, maksudnya bawa bawaan itu kayak misalkan bawa, lu tahu sendiri teman-teman, namanya security kan apa namanya, harus punya pegangan baru dia diem. Terus dia bilang begini, berarti kita ini saudara. Nah udahlah, udah kelar kayak gitu. Terus security-nya juga balik ke posnya, terus gue didatangin sama atasan gue. Emang kenapa, masalahnya apa, kata dia. Emang problemnya ada apa aja gitu, emang pokoknya segala macam. Gue bilang, pak saya kalau misalkan saya pribadi saya nggak mau cerita, gue bilang, takutnya gue bilang ada teman saya yang lebih paham. Nah temen gue yang satu lagi tetangga sebelah cerita ya bla 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 bla, dia cuma nyain, oh iya katanya, iya tuh saya harus apa ya, temen gue bilang bla 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 bla. Udah kelar, kelar lah perkara begitu, udah kelar dah gitu. Nah terus temen gue, bang ini gimana, nggak tahu dah, gue bilang nggak tahu kelanjutannya kayak gimana. Kelar kayak gitu juga, udah permasalahannya kelar. Nah gue dibawa ke atas sama security tuh, suruh bikin surat bla 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 bla. Kelar kayak gitu. Nah malamnya teman-teman yang mbah yang gue liat, mbah yang di situ datangnya tau nggak teman-teman, bikin gue merinding tuh. Saya lapar, 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 3 kali menyebut lapar. Nah udah kayak gitu gue bilang, aduh gimana nih, gue bilang, Ki kalau saya mah nggak punya apa-apa, gue bilang, "Eh, kalau Aki mau ada tuh makanan," gue bilang. Ya nah gue kan kagak tahu kayak gitu-gitu laparnya apa gitu. Habis itu gue bangun, itu gue disamperin dalam mimpi gitu. Nah setelah kelar gue datang lagi, maksudnya kerja masuk, gue ngobrol lagi. eh, Takutnya gue yang ngada-ngada, takutnya gue doang nih yang ngada-ngada, takutnya oh ini mah idenya Bang Sule nih bla 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 gitu. Gue tanya satu-satu,
dari anak gudang. Lama-lama dari anak gudang juga emang ngomong, saya juga pernah bang lihat ini ngeliat itu, hampir semuanya ngeliat. Oh gue bilang berarti eh, si aku ini bener ada gitu. Terus orang-orang pun juga emang tahu tentang ini gitu, cuman nggak dirasukin. Gue nggak tahu tiba-tiba gue yang kerasukan gitu. Udah ngebahas kayak gitu, si mbaknya datang lagi. Tuh saya lapar, saya lapar, saya lapar. Pokoknya 3 kali dia bilang lapar. Terus gue bilang, wah harus kayak gimana nih buat teman-teman admin official yang tahu dari Mbah itu, komenlah di bawah apa arti lapar yang dimaksud sama si Mbah yang ada di tempat kerja gua ya. Nah, udah lanjut kayak gitu, gua tuh tipe orangnya yang penasaran. Nah, semalam gua kan terakhir tuh kerja di tempat gua untuk pindah lokasi. Maksudnya gua terakhir di tempat kerja gua untuk pindah lokasi, tapi di tempat kerja yang sama gitu. Jadi harus kayak gimana nih, gue penasaran, takutnya gue simpang siur. Akhirnya gue punya ide untuk nanya sama warga asli orang situ gitu. Bu, emang sebelum tempat ini dan ini, gue bilang apa emang sebelumnya. Jadi si ibu ini bilang, jadi gini bang, sebelum ini dibikin, ini tuh semua dari awalnya itu emang itu taman, kata dia. Aman dari ujung sana ujung sini itu taman. Dan di sini pun emang ada makam. Oh, gue bilang. Nah dari situ mulai tuh ungkap dikit-dikit gitu. Nah terus habis itu kenapa taman ini ditutup, karena ada kejadian yang tanda kutip di taman itu menemukan kayak misalkan alat pengaman, terus celana dalam gitu, gua kagak tahu lah gitu. Nah akhirnya dijual sama pemiliknya. Setelah dijual, dibangunlah bangunan itu. Nah setelah bangunan itu berdiri, ya teman-teman agak-agak sensitif juga sih. Jadi uh, pernah ada yang salah satu kejadian juga teman-teman. Jadi ada di situ tuh yang meninggal 7 perempuan, 7 laki-laki, semuanya masih gadis dan perjaka di tempat itu. Nah, setelah gue telusurin lagi berapa lama, kan kita sempat pandemi kan. Nah, akhirnya ditutup tuh toko yang pertama, akhirnya dibeli yang sekarang gitu. Nah, yang sekarang ini secara tidak langsung kata orang-orang di situ juga bilang itu nggak ada selamatan bang, katanya dia cuman biasanya yang sebelumnya itu ngundang-undang dari warga sini, tapi dia ngundang yang sekarang ini cuman buat anak yatim santunan kayak gitu-gitu. Nah tapi yang sebelumnya emang benar-benar ngundang, beda gitu, beda versinya. Nah lambat lahun, nah akhirnya terungkap emang di situ mah banyak bang, di situ ada bekas makam ronggeng. Tahu kan makam ronggeng itu teman-teman yang kayak misalkan buat joget-joget, kalau kesurupan pasti berjoget gitu. Makam ronggeng, terus anak kecil, pas kejadiannya juga banyak ke tempat kejadian gitu. Nah pas kemarin juga teman-teman barusan yang semalam gua ngobrol itu ada yang gantung diri, banyak teman-teman di situ yang kejadian yang aneh-aneh. Dari kamar mandinya juga banyak, yang dari kamar mandinya juga yang paling jahil itu dari kamar mandi. Jadi wah sama nih, tapi gua nggak sebut gitu. Udah lambat terus coba deh abang ngobrol sama Pak Ustadz gitu. Sama Pak Ustadz ini, Pak Ustadz siapa gitu namanya, gue lupa. Karena kalau Pak Ustadz itu apa namanya, dia tahu, dia bisa interaksi juga katanya dengan yang di situ, udah biasa lah kata dia. Oh pas gue tungguin dari jam 7 gue keluar sampai jam 8:30 gue nggak ketemu sama Pak Ustadznya. Gue tuh pengen nanya, gini loh Pak Ustadz, kenapa saya didatangi sama si Mbah ini dengan ngomong saya lapar selama 3 kali. Saya lapar itu yang gua mau tanyakan. Gua takutnya laparnya itu ngambil yang ada di tempat kerja gua untuk saat ini. Gue sih mudah-mudahan gak jadi apa-apa.
gitu. Udah kelar kayak gitu, udah kelar segala macamnya, dari A sampai Z gue udah selesain. Maksudnya gue selesain dalam arti gue sendiri gue mau nanya tentang apa namanya yang ada di sini tuh kenapa. Gue takutnya gue salah kan, apa emang ilustrasi gue kayak begini. Tapi kan secara tidak langsung emang di situ tuh emang tempatnya teman-teman banyak gitu. Kelar kayak gitu, dari A sampai Z juga si warga situ ceritanya sama dengan apa yang gue lihat gitu. Akhirnya gue memutuskan, wah ini berarti emang fatal. Gue bilang dalam arti fatalnya gini ya teman-teman. Oh berarti ini orangnya lapar, laparnya tanda kutip lah teman-teman, mungkin teman-teman lebih tahu gitu. Udah kelar kayak gitu, gue balik secara tidak langsung, gue bikin konten ini. Nah sekitar jam 10-an kan, temen-temen gue yang ada di sebelah kan, gue ngekos di sini tuh belum pada pulang, belum pada balik gitu. Tahu nggak teman-teman? Pintu gue kayak orang ngebuka bener-bener kunci. Pokoknya udah didatangin gitu. Nah sampai udah tiga hari sih, 3 hari sih teman-teman gue itu selalu didatangin sama si kakek-kakek. Untuk si kakek-kakeknya nggak, gue sebutnya nggak kakek mbah karena kan berbeda. Berbedanya gini loh, aku salah kalau orang Sunda kan biasanya kakek, kalau misalkan orang Jawa kan sebutnya mbah. Nah si mbahnya ini ke gua selalu datang, tuh saya lapar, tuh saya lapar. Itu yang jadi masalahnya. Jadi nggak apa ya gitu. Teman-teman yang tahu tolonglah, itu takutnya terjadi apa-apa karena si mbahnya itu selalu bilang lapar. Nah teman-teman, bantu gua harus kayak gimana supaya amit-amit cabang bayi nggak jadi kejadian yang nggak diinginkan gitu ya. Buat teman-teman penjual official tolong dibantu dan komen apa maksud kata lapar di si mbah ngomong itu doang sih teman-teman yang gua mau ceritain, karena gue juga masih kalau gua bikin video itu nggak cukup sejam 2 jam gitu, karena emang gue dari pertama masuk dari bukan di situ kurang lebih hampir 2 bulan gitu, banyak lah uh, yang kejadian-kejadian kayak gitu. Cuman gue hanya setengahnya dari cerita gue ini gue ambil, karena yang paling fatal itu ya ini tadi, yang sekarang pas mulai hampir 3 bulan berjalan, si mbahnya selalu bilang lapar lapar lapar, segala ngucapin kata lapar. Itu yang gue khawatirkan. Buat teman-teman Opini Official, terima kasih. Mudah-mudahan kalian sehat, tidak ada kendala apapun. Mudah-mudahan sih pekerjaannya lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, buat teman-teman juga yang mau podcast di tempat gua, nanti tinggal kontak gua ataupun email. Nanti kita buat share tentang apa aja boleh. Oke, tolong dibantu ya teman-teman, karena gue juga butuh jawaban yang ada di video ini, maksudnya yang gue kata-kata lapor itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.